Shalom, para pendengar dan pemirsa yang budiman. Pada saat ini, kami ingin mengambil kesempatan untuk memperkenalkan sebuah channel YouTube baru yang khusus dipersembahkan bagi komunitas Kristen berbahasa Indonesia di seluruh dunia. Channel ini bertujuan untuk menggerakkan jemaat atau anggota tubuh Kristus untuk membiasakan dirinya membaca firman Tuhan setiap hari dan agar dapat memuaskan kerinduan jemaat untuk dengar-dengaran akan firman Tuhan, agar bisa dilakukan atau diterapkan dalam kehidupan jemaat, sehingga kehidupannya menjadi kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan kita, Yesus Kristus. Channel ini disusun menurut susunan Alkitab, mulai dari Perjanjian Lama, sebanyak 39 kitab, hingga Perjanjian Baru 26 kitab, menjadi total 66 kitab. Harapan kami, channel ini dapat kami bacakan buat para pemirsa atau para pendengar satu pasal setiap hari. Semoga kami diberi kekuatan oleh Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus, untuk menyelesaikan channel ini nantinya sampai pada kitab Wahyu, sehingga total 1189 pasal dapat terbacakan, dapat terkabarkan demi untuk kemuliaan nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Di samping itu, bagi yang sudah pernah membaca Alkitab dari awal hingga akhir, yuk kita ikuti channel ini. Semoga mempunyai kesempatan untuk mengulanginya lagi. Nah, bagi yang belum pernah selesai membaca Alkitab, maka channel ini sangat sesuai untuk saudara-saudari ikuti. Sungguh suatu kesempatan yang indah jika Tuhan Yesus mengizinkan kita bersama-sama membaca dan mendengar firman Tuhan dalam Alkitab hingga selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kejadian 2. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. 2. Ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. 3. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaannya yang telah dibuatnya itu. 4. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan, ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit. 5. Belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi, dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. 6. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi, dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. 7. Ketika itulah, Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah, dan menghembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Manusia dan Taman Eden. Pasal 2 ayat 8 sampai 25. Selanjutnya, Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur, disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. 9. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. 10. Ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu, dan dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. 11. Yang pertama namanya Pison, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah di tanah Hawila, tempat emas ada. 12. Dan emas dari negeri itu baik. Di sana ada damar bedolah dan batu krisopras. 13. Nama sungai yang kedua ialah Gihon, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Kush. 14. Nama sungai yang ketiga ialah Tigris, yakni mengalir di sebelah timur Asyur, dan sungai yang keempat ialah Efrat. 15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. 16. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. 17. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. 18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. 19. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanya lah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. 20. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang
tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. 21. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. 22. Dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. 23. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. 24. Sebab itu, seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. 25. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Demikian firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.